Selamat pagi, perkenalkan nama saya Reni Wahyuni Damanik, PGSD 2 semester 6. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menjalankan sebuah RPP di kelas 2, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dengan tema tugasku sehari-hari. Tapi sebelumnya di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran, yaitu tujuan yang ingin dicapai. Tapi di sini sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama, dengan mengamati denah rumah dan teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Dan yang terakhir itu, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat membandingkan pecahan uang secara cermat. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu berfungsi untuk membantu dan mendesain sistem pembelajaran. Artinya, dengan tujuan yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, serta dalam menentukan dan merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar siswa. Selain itu, tujuan pembelajaran juga dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Artinya, melalui penetapan tujuan guru dapat mengontrol sampai mana siswa telah menguasai kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Lebih jauh dengan tujuan, dapat ditentukan daya serap siswa dan kualitas suatu sekolah. Adapun tujuan pembelajaran itu, yang pertama itu, dengan mengamati denah rumah dan teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang ketiga itu, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Dan yang keempat itu, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat membandingkan pecahan uang secara cermat. Demikianlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai agar tujuan pembelajarannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Agar keempat tujuan pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, diharapkan guru dapat mendesain materi pembelajaran agar siswa mudah untuk memahami pembelajaran. Dan yang selanjutnya itu, kita sampai pada deskripsi kegiatan. Dalam deskripsi kegiatan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kegiatan pembuka, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang ketiga penutup. Dan yang pertama itu kegiatan pembuka. Dalam kegiatan pembuka ini, guru dapat memulai dengan mengajak siswa berdoa sebelum dan setelah mengakhiri pembelajaran. Di sini guru telah menanamkan sikap PPK kepada siswa, yaitu di mana guru di sini mendekatkan siswa kepada Tuhan Sang Pencipta dan juga mengajarkan siswa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang selanjutnya itu, guru dapat mengajak siswa untuk menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, di mana dengan guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu wajib nasional, di sini guru dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kepada siswa serta mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Demikianlah hal-hal yang seharusnya dilakukan guru dalam memulai suatu pembelajaran. Selanjutnya itu kita sampai pada bagian yang kedua, yaitu pada bagian inti. Pada bagian inti ini kita akan membahas materi pembelajaran yang akan disampaikan guru kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sebelum masuk ke dalam inti materi, di sini saya akan memberikan sebuah media, yaitu berupa denah. Ini merupakan denah rumah. Dengan ini yang mempermudah siswa. Di sini saya akan menunjukkan sebuah denah, yaitu denah suatu rumah. Denah ini bertujuan untuk mempermudah kita untuk menunjukkan suatu arah ataupun suatu lokasi. Setelah menunjukkan denah kepada siswa, di sini guru dapat memberikan beberapa pertanyaan, seperti contohnya guru bertanya kepada siswa, "Pernahkah kamu melihat denah? Apakah tujuan dari denah tersebut?" Setelah siswa mengetahui untuk melihat denah dan mengetahui isi denah, selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah teks. Teks ini yang itu berisi tentang tugasku sehari-hari. Dalam teks ini berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti mulai dari bangun pagi, membersihkan tempat tidur, membantu orang tua, dan sampai pergi ke sekolah. Setelah guru memberikan seluruh teks kepada siswa, di sini guru dapat menyuruh siswa untuk membaca isi teks agar mengetahui isi teks yang telah diberikan guru. Setelah siswa membaca teks yang telah dibagikan oleh guru, selanjutnya di sini guru dapat menyuruh salah satu siswa untuk membuat kesimpulan ataupun rangkuman dari teks yang telah dibaca mereka. Selanjutnya itu di sini guru menyuruh siswa untuk mengamati gambar pecahan uang. Di sini saya akan membagikan beberapa uang logam kepada siswa. Dengan ini akan mempermudah siswa dalam pecahan nilai uang. Setelah seluruh siswa mendapatkan uang yang telah saya bagikan, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa, seperti, "Pernahkah kamu melihat uang? Dan apakah fungsi dari uang?" Setelah seluruh siswa mengetahui fungsi uang, selanjutnya itu di sini guru dapat mengajarkan untuk menuliskan nilai mata uang. Setelah guru menuliskannya di papan tulis, selanjutnya guru dapat meminta beberapa siswa untuk menuliskannya ke depan untuk menuliskan mata uang. Selanjutnya di sini guru akan menyuruh siswa untuk mengurutkan nilai mata uang mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan juga sebaliknya mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Demikianlah deskripsi kegiatan pada kegiatan inti, dan yang terakhir itu kita sampai pada kegiatan penutup. Pada bagian penutup ini diharapkan siswa mampu untuk mengemukakan hasil belajar yang ia dapat pada satu hari ini. Dan yang berikutnya itu guru akan memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran yang telah diajarkan. Setelah itu siswa diberi kesempatan berbicara ataupun bertanya kepada sesama temannya untuk mendapatkan informasi tentang seputar pembelajaran. Dan yang terakhir itu diakhiri dengan doa penutup yang dipimpin oleh salah seorang siswa. Di sini saya juga akan membahas tentang evaluasi ataupun instrumen penilaian. Dalam instrumen penilaian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penilaian tes tertulis ataupun lisan, dan yang kedua itu ada pengamatan. Penilaian tes tertulis ini bisa diambil dari contohnya tadi, membandingkan dan mengurutkan pecahan uang. Dan untuk penilaian observasi ataupun pengamatan itu bisa dilakukan dengan lembar pengamatan kegiatan bertanya. Kriteria penilaian ini ada beberapa kriteria yang harus dinilai oleh guru. Yang pertama itu menggunakan kata tanya yang sesuai. Yang kedua itu penggunaan tanda tanya pada kalimat tanya. Yang ketiga itu kesesuaian pertanyaan dengan gambar yang diamati. Dan yang terakhir itu menggunakan kata tanya yang bervariasi.
Demikianlah tutorial yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.